action let's go 저 건물을 찾으러 Sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan gugusan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, planet-planet kecil, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Nah, di sini juga ada penjelasan dari matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Berdasarkan sifatnya, matahari merupakan sebuah bintang. Jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer yang selanjutnya dinyatakan sebagai satu astronomi unit atau AU. Berikut ini juga ada gambar dari lapisan matahari. Lapisan matahari tersusun dari berbagai lapisan dengan suhu yang berbeda-beda. Lapisan tersebut terdiri atas sebagai berikut. 1. Korona, yaitu lapisan paling luar dari matahari yang merupakan kumpulan gas tipis dengan suhu kurang lebih 1 juta Kelvin. Lapisan korona terbentuk mahkota yang akan tampak jelas saat terjadi gerhana matahari total. 2. Kromosfer, yaitu lapisan yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Lapisan ini mempunyai ketebalan 16.000 km dengan suhu 6.000 Kelvin sampai 20.000 Kelvin. 3. Fotosfer, yaitu bagian permukaan matahari yang mengeluarkan cahaya sehingga mampu memancarkan cahaya ke segala penjuru dunia. Lapisan ini memiliki suhu 6.000 Kelvin sampai 16.000 Kelvin dengan tebal mencapai 500 km. Zona aktivitas fotosfer antara lain sebagai berikut. A. Zona radiasi merupakan bagian fotosfer yang menyelimuti inti. Zona radiasi berperan sebagai memancarkan energi yang terbentuk pada reaksi fusi dalam inti matahari. Energi matahari dipancarkan segala arah melalui foton yang ada pada zona tersebut. Volume zona radiasi mencapai 45% dari volume matahari. B. Zona konveksi, yaitu daerah terjadinya energi matahari ke lapisan kromosfer melalui proses konveksi. 4. Inti matahari atau core, yaitu lapisan paling dalam yang merupakan pusat terjadinya reaksi fusi antara atom hidrogen dan helium. Volume inti matahari yaitu kisaran 25% dari seluruh volumenya. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling panas dengan suhu mencapai 15 juta Kelvin. Dan berikutnya yaitu aktivitas matahari. Sepintas, matahari merupakan bola panas yang sempurna. Akan tetapi, ketika diselidiki lebih seksama, terdapat bintik-bintik noda yang diakibatkan oleh aktivitas matahari. Antara lain sebagai berikut. 1. Granulasi, yaitu aktivitas matahari yang menimbulkan granula. Granula yang dimaksud adalah gumpalan-gumpalan pada fotosfer matahari. Bagian ini merupakan bintik-bintik panas akibat perbedaan suhu yang sangat drastis pada fotosfer. Suhu pada gumpalan ini diperkirakan 100 kali lipat dari suhu permukaan lainnya. 2. Bintik matahari atau noda matahari, yaitu daerah gelap pada fotosfer yang terbentuk karena suhu titik tersebut jauh lebih rendah dari suhu daerah sekitarnya. Suhu bintik matahari berkisar antara 4000 Kelvin hingga 5000 Kelvin. Ukuran diameter bintik matahari dapat bervariasi, yaitu bintik kecil berukuran kira-kira 3000 km, sedangkan bintik besar dapat mencapai 200.000 km hingga 300.000 km. Bintik matahari kecil dapat bertahan kurang dari 1 jam, adapun yang berukuran besar dapat bertahan hingga 250 hari. 3. Lidah api merupakan dampak dari gangguan yang terjadi pada kromosfer. Semburan gas tersebut menyerupai lidah api besar berwarna merah dengan variasi bentuk yang dapat menyerupai pita, simpul, spiral, atau gunung. 4. Suar matahari, yaitu peristiwa ledakan besar di atmosfer matahari yang merupakan pertanda kembali aktivitas matahari. Pada umumnya, matahari memiliki siklus 11 tahun atau 24 tahun. Peristiwa solar flare yang disertai dengan pelepasan massa korona dan medan elektromagnetik yang kuat dapat mengganggu perangkat komunikasi di bumi, seperti satelit dan radio.
Yang kedua juga ada planet. Dalam sistem tata surya, matahari adalah bintang. Planet yang mengorbit pada matahari dalam sistem tata surya antara lain adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tiap planet memiliki orbit jarak terhadap matahari yang berbeda-beda. Tiap planet memiliki ukuran, bentuk, massa jenis, periode revolusi, dan periode rotasi yang berbeda. Nah, di gambar berikut ini juga ada gambar urutan matahari dan planet-planet dalam sistem tata surya. Di sini ada Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Merkurius terletak pada orbit yang berjarak 57,91 juta kilometer dari matahari. Jarak tersebut merupakan jarak terdekat dari semua planet yang mengitari matahari. Diameter rata-rata Merkurius mencapai kurang lebih 4.900 km. Merkurius revolusi mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari dan berotasi pada porosnya dalam waktu 58 hari 15 jam 30 menit. B. Venus. Venus merupakan planet yang menempati urutan kedua terdekat dari matahari. Jarak orbit Venus ke matahari berkisar 108 juta kilometer dengan skala revolusi 225 hari. Venus berotasi pada porosnya dalam waktu yang sangat lama, yaitu 116 hari 18 jam. Ukuran diameter Venus lebih kecil dari Bumi, yaitu kurang lebih 6.000 km. Venus dilapisi awan tebal tanpa uap air dan oksigen. Awan tebal ini yang menyebabkan Venus memantulkan cahaya matahari dengan sangat terang hingga dijuluki sebagai bintang kejora. C. Bumi. Planet ketiga tata surya yang dekat dengan matahari adalah Bumi. Jarak Bumi ke matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Jarak tersebut menyebabkan planet Bumi hangat dan cukup ideal bagi berlangsungnya kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Bumi beredar mengelilingi matahari dalam periode waktu 356,25 hari dan berotasi pada sumbunya dalam waktu 24 jam. Diameter Bumi kurang lebih 12.800 km dengan 70% permukaannya berupa lautan dan sisanya berupa daratan. Seluruh permukaan Bumi dilapisi oleh atmosfer, yaitu lapisan gas yang disebut udara. Bumi memiliki sebuah satelit pengiring yang dinamakan bulan. D. Mars. Mars merupakan planet dengan jarak ke matahari lebih jauh dari Bumi. Mars sering dijuluki sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-kemerahan akibat kandungan besi oksida yang sangat melimpah. Lingkungan Mars diperkirakan dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan. Namun, kondisi suhu udara yang rendah dan lapisan atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar udara terdiri atas karbon dioksida membuat kondisi ini kurang ideal bagi kehidupan manusia. Mars memiliki ukuran yang lebih kecil dari Bumi dengan diameter rata-rata Mars 6,800 km dengan permukaan yang dipenuhi dengan gunung dan lembah. Mars mengorbit matahari dengan periode revolusi 687 hari dan periode rotasi 25,62 jam. E. Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya dengan diameter berkisar kurang lebih 15.000 km dan massa 318 kali lebih besar dari massa Bumi. Planet Jupiter memiliki diameter 11 kali Bumi dan massa 2,5 kali dari total seluruh planet di tata surya, termasuk Bumi. Planet ini memiliki 68 satelit yang selalu mengiringinya. Sebagian besar massa Jupiter tersusun dari gas hidrogen, bahkan seperempat massa Jupiter adalah gas helium. F. Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus terkenal dengan sebutan planet bercincin dengan massa 95 kali massa Bumi. Saturnus memiliki diameter rata-rata 116.000 km dengan permukaan planet berwarna kuning pucat karena lapisan atmosfer atas dipenuhi oleh kristal-kristal amonia yang membeku. Penampakan paling unik dari Saturnus adalah sistem cincin yang tidak dimiliki oleh planet manapun. Saturnus memiliki periode orbit 29,5 tahun dengan periode rotasi 10 jam 33 menit 38 sekon.
Setidaknya Saturnus memiliki 82 satelit yang bukan termasuk pada sistem cincin Saturnus. Dua satelit paling besar yaitu Titan yang besarnya 2 kali dari bulan dan Pol B yang bergerak berlawanan arah dengan satelit lainnya. G. Uranus. Uranus merupakan planet yang paling dingin dalam sistem tata surya. Sistem matahari membutuhkan waktu 2 jam 40 menit untuk mencapai Uranus. Planet ini memiliki diameter 26.000 km. Suhu atmosfer Uranus mencapai kurang dari 224 derajat Celcius dengan komposisi helium, hidrogen, dan metana. Seperti halnya Bumi, Uranus memiliki warna biru, namun warna biru dari Uranus bukan karena planet ini sebagian besar tersusun dari air, tetapi karena planet ini diselimuti oleh gas. Gas inilah yang kemudian mengeluarkan warna biru. Yang terakhir ada planet Neptunus. Neptunus merupakan planet dengan atmosfer yang penuh dengan angin dan badai. Neptunus hampir mirip dengan Uranus, yaitu memiliki atmosfer yang terdiri atas helium, hidrogen, dan metana. Diameter Neptunus mencapai kurang lebih 50.000 km dan mengorbit matahari pada jarak rata-rata berkisar 4,5 miliar kilometer titik untuk mengelilingi matahari. Neptunus membutuhkan waktu sekitar 165 tahun sambil berotasi pada sumbunya dalam waktu 16 jam 6 menit. Yang ketiga ada asteroid. Asteroid atau planet minor atau yang sering juga disebut dengan planetoid merupakan benda langit dengan bentuk tak teratur yang tersusun dari kumpulan debu dan es. Jarak yang jauh dari matahari membuat komponen penyusun asteroid membeku dan menjadi es, sehingga suhu di permukaannya mencapai kurang dari 73 derajat Celcius. A. Penampakan asteroid. Asteroid kaya akan logam, tetapi distribusinya bervariasi di seluruh permukaannya. Distribusi silika yang bervariasi menunjukkan bahwa 16 Psyche mungkin pernah memiliki mantel yang kaya silika. Selanjutnya, mantel di dasar kawah berubah suhu lebih cepat daripada di sepanjang tepiannya saat asteroid berotasi. Ukuran diameter bervariasi antara 2 km sampai dengan 750 km. Dimensi asteroid ada yang berbentuk bulat dan ada yang lonjong dengan permukaan yang sangat kasar dan tajam. B. Orbit asteroid. Asteroid yang mengorbit matahari dalam sistem tata surya sangat banyak dengan jumlah terbanyak berada pada sabuk asteroid yang berada di antara garis edar Mars dan Jupiter. Jumlah asteroid yang mengisi sabuk asteroid diperkirakan kurang lebih 750.000 asteroid. Keberadaan sabuk utama asteroid diperkirakan karena gaya gravitasi Jupiter yang besar, menyebabkan tabrakan dan membentuk banyak asteroid dalam sabuk tersebut. C. Klasifikasi asteroid. Berdasarkan komponen penyusun dan letak orbitnya, asteroid dikelompokkan menjadi 4 antara lain sebagai berikut. 1. Asteroid jenis karbon atau C, yaitu asteroid yang tersusun dari komponen tanah liat dan batuan silikat. Posisi asteroid jenis C umumnya tersebar di gugusan tata surya di luar sabuk utama asteroid. 2. Asteroid jenis Silicaceous atau S, yaitu asteroid dari komponen unsur besi dan nikel yang mendominasi sabuk dalam. 3. Asteroid jenis metalik atau M, yaitu asteroid dari komponen unsur besi dan nikel yang berwarna kemerah-merahan. 4. Asteroid jenis Sphenoid atau P, yaitu asteroid dari komponen batuan basal dan batuan vulkanik, biasanya mendominasi sabuk luar. D. Contoh asteroid. Dari ratusan ribu asteroid yang mengorbit matahari, beberapa telah berhasil diidentifikasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Ceres, yaitu asteroid terbesar yang terletak pada sabuk utama asteroid. Massa Ceres mencapai kurang lebih 9,45 kali 10 akar 20 kg dengan diameter kurang lebih 950 km. Yang kedua ada Pallas, yaitu asteroid terbesar kedua yang berada di sabuk utama asteroid. Massa Pallas yaitu kurang lebih 2,11 kali 10 akar 20 kg dengan diameter mencapai kurang lebih 545 km.
Yang ketiga ada Vasta, yaitu asteroid terbesar ketiga yang berada di sabuk utama asteroid dengan massa kurang lebih 2,59 kali 10 akar 20 kg dengan diameter kurang lebih 525 km. Yang keempat Hygiea, termasuk pada golongan asteroid besar yang terletak di sabuk asteroid utama dengan massa 8,67 kali 10 akar 19 kg dengan diameter 444 km. Yang kelima Interamnia, yaitu asteroid yang ukurannya diameter kurang lebih 332 km dan massa kurang lebih 3,50 kali 10 akar 19. Yang terakhir ada Baptistina, yaitu asteroid yang berada pada gugusan asteroid termuda di sabuk utama. Salah satu keluarga Baptistina ini diduga pernah jatuh ke bumi pada 160 juta tahun yang lalu dan menghancurkan populasi dinosaurus. Sisa hantaman asteroid tersebut masih terkubur di semenanjung Yucatan dan Teluk Meksiko. 4. Meteor. Pada saat meteor memasuki atmosfer bumi, akan terjadi gesekan yang luar biasa dengan udara sehingga meteor akan terbakar dan lenyap menjadi debu. Meteor yang masih bisa bertahan dari gesekan udara tersebut jika sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu komet. Komet atau yang sering disebut sebagai bintang berekor merupakan benda langit yang mengorbit pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Ekor komet terbentuk karena serpian kristal-kristal es rapuh yang terlepas dari badan komet. Kristal-kristal tersebut membentuk ekor yang selalu menjauhi matahari akibat tekanan angin matahari yang menguapkan partikel es tersebut. Sebenarnya terjadi banyak komet yang mengorbit pada matahari, tetapi komet yang paling terkenal yaitu komet Halley yang dapat teramati dari bumi setiap 76 tahun sekali.